Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan membahas materi kelas 5 tema 1. Silakan disimak ya. Buku yang digunakan yaitu buku tematik terpadu kurikulum 2013, organ gerak hewan dan manusia. Tema 1 kelas 5. Kita masih belajar dengan Meli, Edo, Beni, Udin, Lani, Dayu, dan Siti. Buka halaman 1, subtema 1, organ gerak hewan. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan. Begitu saja, sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Beni untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat saling berkejar-kejaran. "Kamu terlihat senang sekali, Edo," kata Pak Rudi. "Benar, Pak Rudi, saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari," jawab Edo. Memang demikian, Edo, kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat, kata Pak Rudi. Buka halaman 2. "Pak, lucu ya, kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Lanjut halaman 3. Ayo membaca. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan.
Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Lanjut halaman 4, ayo berlatih. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Contoh, paragraf 1, ide pokoknya salah satu ciri dan makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembang secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Alternatif jawaban untuk paragraf 2, ide pokoknya dan kalimat pengembangnya bisa seperti ini ya. Ide pokok, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Kalimat pengembangnya, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Untuk paragraf yang ketiga, ide pokoknya organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan yaitu tulang dan otot. Kalimat pengembangnya, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Untuk paragraf yang keempat, ide pokoknya, tulang merupakan alat gerak pasif. Kalimat pengembangnya, walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Paragraf yang kelima, ide pokoknya, otot merupakan alat gerak aktif. Untuk kalimat pengembangnya, pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Lanjut halaman 5. Ayo menulis, kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Organ gerak terdiri atas 2 macam. Alternatif jawabannya adalah organ gerak terdiri atas 2 macam, yaitu organ gerak aktif berupa otot dan organ gerak pasif berupa tulang. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Alternatif jawabannya adalah organ gerak memiliki fungsi yang sangat banyak. Organ gerak tersebut dapat berguna untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Alternatif jawabannya, tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak karena sistem gerak pada makhluk hidup disusun organ gerak yaitu otot dan tulang. Organ gerak dapat bekerja, makhluk hidup akan bergerak jika menerima rangsangan pada sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Lanjut halaman 6. Ayo berdiskusi, kamu sudah berhasil menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan organ gerak manusia dan hewan di atas. Sekarang coba diskusikan dengan temanmu tentang ide pokok suatu bacaan. Diskusikan tentang hal-hal berikut. Nomor 1, bahan diskusinya pengertian ide pokok bacaan. Hasil diskusinya, alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar dalam mengembangkan sebuah paragraf. Yang kedua, bahan diskusi fungsi ide pokok bacaan. Hasil diskusinya, fungsinya yang pertama sebagai gagasan utama untuk mengembangkan sebuah paragraf. Yang kedua, dapat memudahkan pembaca memahami isi bacaan. Yang ketiga, dapat mempercepat dalam membaca bacaan.
Yang ketiga, cara menentukan ide pokok bacaan. Alternatif jawabannya, bacalah semua paragraf dengan cermat dan teliti, kemudian cari inti dari paragraf pada bacaan. Bawahnya tuliskan kesimpulan yang dapat kalian ambil dari diskusi ini. Kesimpulannya bisa seperti ini ya. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar dalam mengembangkan sebuah paragraf. Nama lain ide pokok yaitu gagasan utama dan gagasan pokok. Ide pokok ini bisa terdapat dalam kalimat utama dan dalam satu paragraf hanya terdapat satu ide pokok saja. Fungsi ide pokok yaitu dapat memudahkan dan mempercepat pembaca memahami isi bacaan. Lanjut halaman 7. Ayo renungkan untuk mengetahui seberapa jauh pemahamanmu tentang ide pokok suatu bacaan. Carilah satu bacaan, kemudian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Tunjukkan hasilnya kepada teman, orang tua, atau gurumu untuk dievaluasi atau dinilai. Tuliskan hasil evaluasinya atau penilaiannya pada kolom berikut. Bawahnya, kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu, amatilah hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Tuliskan pada pola gerak dari masing-masing hewan tersebut. Ceritakan hasilnya kepada teman-teman atau guru di sekolah. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.